warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia dengan NIM 2320 2038 7023 2015. Saya berasal dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih. Kira-kira apa ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena sakral dan juga profan dalam kehidupan masyarakat, terutama kita di masyarakat Bugis. Tapi sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu nih, kalian pernah nggak sih dengar istilah sakral dan profan? Dan kira-kira menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan sakral dan apa bedanya dengan profan? Nah, di video kali ini kita akan ulik lebih dalam terkait kedua hal tersebut. Stay tune. Nah, teman-teman, dalam pandangan Emil Durkheim, dia ini merupakan salah satu tokoh besar dalam sosiologi. Dia mengatakan bahwa kehidupan manusia itu terbagi menjadi dua wilayah besar, yaitu sakral dan juga profan. Nah, sakral ini berarti segala sesuatu yang dianggap suci, penuh makna religius, dan dihormati secara khusus. Contohnya seperti kitab suci, masjid, gereja, ataupun upacara keagamaan. Sementara profan adalah hal-hal yang bersifat duniawi, yang bisa kita katakan biasa saja, seperti pekerjaan, berdagang, ataupun hiburan sehari-hari. Nah, dua hal ini tentu saja sangat amat berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain, karena manusia juga pastinya membutuhkan keseimbangan antara hal-hal yang bersifat spiritual dan juga duniawi. Nah, kalau kita mau lihat dengan kacamata yang lebih tajam, agama memang sering membedakan antara waktu sakral dan juga waktu profan, ataupun tempat yang sakral dan juga tempat yang profan. Misalnya, waktu sholat, bulan suci Ramadan, ataupun perayaan Idul Fitri. Itu disebut dengan waktu sakral, karena mengandung nilai-nilai kesucian dan juga spiritual. Tetapi, setelah ibadah selesai, kita akan kembali lagi dengan ke aktivitas profan atau aktivitas duniawi kita, seperti bekerja ataupun bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita. Jadi, perbedaan ini membentuk struktur sosial kita juga. Kapan kita harus bersikap khusyuk ataupun sakral, dan kapan boleh santai saja ataupun profan. Nah, teman-teman, sekarang kita mau lihat nih bagaimana kedua konsep ini muncul dalam kehidupan masyarakat Bugis. Nah, memang dalam masyarakat Bugis nilai sakral ini masih sangat kuat atau masih sangat kental di berbagai ritual adat maupun kegiatan keagamaan. Misalkannya di masyarakat Bugis itu sering mengadakan yang namanya Mapaci. Mapaci adalah malam yang penuh doa dan harapan bagi masyarakat yang bersuku Bugis. Dalam suasana hangat keluarga, calon pengantin dibersihkan secara simbolis dengan daun pacar, sebagai tanda penyucian diri dan permohonan berkah sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Cahaya lilin, aroma bunga, dan lantunan doa menjadi saksi bahwa pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan nilai-nilai sakral yang dijunjung tinggi oleh adat dan iman. Berkah. Selain itu, masyarakat Bugis juga seringkali melakukan yang namanya ziarah ke makam leluhur atau ziarah kubur sebagai simbol penghormatan dan juga doa untuk para penghulu. Nah, semua itu, kedua tadi itu merupakan contoh-contoh yang bersifat sakral. Nah, sedangkan kegiatan seperti berdagang, memancing, ataupun bermain musik tradisional itu adalah aktivitas profan, karena lebih ke aspek sosial dan juga ekonomi, lebih ke aspek duniawi. Tetapi yang menarik, masyarakat Bugis tetap menjaga keseimbangan antara keduanya. Misalkannya ketika azan berkumandang, semua kegiatan langsung dihentikan untuk melaksanakan sholat. Nah, teman-teman, tentu saja dapat kita simpulkan bahwa kedua konsep ini, yaitu sakral dan juga profan, bukan dua hal yang bertentangan, tetapi dua sisi kehidupan yang tentu saja saling melengkapi. Dan dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang berbau sakral tentu saja bertujuan untuk menjaga nilai spiritual dan moral kita, sementara hal-hal profan menjaga keseimbangan antara sosial dan juga ekonomi kita.
Dengan memahami kedua konsep ini, kita bisa belajar bahwa kehidupan sosial manusia mempunyai dua sisi dimensi, yaitu religius dan juga duniawi. Dan keduanya ini tentu saja sama-sama penting. Kembali lagi bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara kedua hal tersebut. Jadi baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Akhir kata, komunikasikan ilmumu, amalkan dalam dakwah. Saya Adelia, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Dadah!